Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fashalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam menaati Rasul atau menjadikan Rasul sebagai teladan bagi kita, maka harus pandai-pandai membandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lain supaya mengikutinya itu tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, sering kita dengar hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah. Al-Mughirah itu adalah sahabat Rasul yang wafat tahun 50 Hijriah. Pada saat itu beliau wafat karena taun ataupun istilah sekarang corona. Sidang Jumat rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalliya hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqulu afala akunu abdan syakura. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam, hatta tarimu qadamahu, saking khusyuk, saking lamanya salat malam atau lamanya berdiri di salat malam, kakinya sampai bengkak atau ujung kakinya sampai bengkak. Ausaqahu fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada beliau, kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ibadah itu begitu tekun, begitu kuat ibadahnya, sampai-sampai kaki membengkak? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi orang yang atau hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256, nomor 1062, memberikan gambaran begitu hebatnya ibadah Rasul. Walaupun beliau sudah dijamin dosa yang lewat diampuni dan dosa yang akan dihapuskan, yang akan datang dihapuskan, tapi begitu hebat ibadahnya. Ketika ditanya, supaya aku menjadi hamba yang bersyukur. Kalau hadis ini dijadikan dasar oleh kita, maka jelas ibadah itu harus sekuat tenaga. Ibadah itu harus mengorbankan apapun. Sehingga di masa pandemi saja banyak hadis-hadis dhaif yang dipakai. Antara lain hadis dhaif riwayat Al-Baihaqi yang mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, maka akan dibebaskan pada hamba Allah yang rajin ke masjid. Orang yang aktif di masjid akan bebas dari wabah seperti corona sekarang. Hadis ini adalah hadis dhaif, kata Nasiruddin Albani, bahkan maudhu. Tapi itu sering dijadikan dasar
sering dijadikan alasan sehingga sekuat tenaga walaupun terkena penyakit memaksakan diri ke masjid. Dan hadis itu jelas bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Idza anjalallahu adaban, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa atau menurunkan penyakit, maka tidak akan membedakan kepada siapapun hamba Allah, baik yang taat maupun maksiat. Tinggal ditanya nanti di hari hisab, bagaimana amal perbuatan yang mereka lakukan. Jelas hadis yang sahih itu tidak membeda-bedakan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga berhindar ketika Bani Sakib ingin membaiat kepada beliau, maka Rasul mengutus seorang utusan, maka baiatanmu aku terima, tapi pulanglah, karena kebetulan Bani Sakib pada saat itu terkena wabah. Sidang Jumat rahimakumullah, memang jelas kalau melaksanakan ibadah atau meniru Rasul harus mengikuti petunjuk beliau. Seperti yang saya katakan tadi, Rasul kata Al-Mughirah dan juga diriwayatkan oleh Aisyah, kalau ibadah sampai bengkak mata kaki, apakah kita harus meniru sampai bengkak mata kaki? Maka kita lihat hadis Abdullah bin Amr bin As yang wafat tahun 63 Hijriah. Beliau ditemui oleh Rasulullah SAW, dan memang Abdullah bin Amr bin As itu orang yang rajin ibadah. Malam kalau bertahajud terus menerus semalam suntuk, dan saum tiap hari. Dan ditemui oleh Rasul, kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Aku dengar, aku mendapat berita, engkau tasumun nahar wa taqumul lail, saum setiap hari, dan wa taqumul lail, dan tahajud, bangun malam semalam suntuk. Apakah benar wahai Abdullah? Maka fakultu, kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, bala, ya betul ya Rasulullah, saya berjanji akan tahajud semalam suntuk dan saum setiap hari. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fala taf'al, jangan engkau kerjakan seperti itu. Jangan engkau lakukan tahajud semalam suntuk. Jangan engkau lakukan saum setiap hari. Saumlah kamu, wa aftir, dan berbukalah. Kum, bangunlah malam, wanam, dan tidurlah. Fa inna li jasadik lisajadika alaika haqqan, karena jasadmu punya hak untuk kamu urus, untuk kamu jaga kesehatannya. Wa inna li aynika alaika haqqan, dan matamu juga punya hak. Jangan sampai terlalu layu, terlalu sayu. Harus kamu urus. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak yang mesti kamu penuhi kebutuhannya. Wa inna li zaurika alaika haqqa, dan tamu pun punya hak untuk kami hormati, untuk kamu hormati, untuk kamu muliakan. Wa inna bihasbika, cukuplah, antasuma, kamu saum, kulla syahrin salasata ayam, 1 bulan 3 hari saja, tidak usah tiap hari. Kalau kamu saum, saumlah dalam 1 bulan 3 hari. Karena apa? Karena fa innalaka bikulli hasanatin asyra amsalha, karena setiap perbuatan baik itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Oleh karena itu seakan-akan kamu saum 1 tahun. Fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Fasadatu
Fasuddida alayya, maka aku, kata Abdullah bin Amr bin As, minta tambahan kepada Rasul ibadahnya dalam hal saum, supaya tak tambahan, jangan hanya sampai 1 bulan 3 hari saja. Fasuditu, maka aku diberi tambahan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, kalau masih mampu, boleh kamu saum 2 hari dalam seminggu, yaitu Senin dan Kamis. Kemudian dia juga mengatakan, ya Rasulullah, ini ajidu quwwatan. Ya Rasulullah, aku masih memiliki kemampuan untuk lebih dari itu. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum siyaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saumlah siyaman Nabi Daud alaihi salam. Saumlah seperti saum Nabi Daud alaihi salam. Wala tazid, jangan engkau tambah seperti itu. Qultu wa ma kana siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam nisfad dahri. Saum Nabi Daud itu adalah setengah tahun. Fakana Abdullah itu mengatakan, yaqulu ba'da kabiro, ketika beliau lanjut usia, ya laitani qabil turuh satan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tidak mengambil rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena dilanjut usia, beliau merasa berat untuk saum sehari sehari tidak. Beliau juga dilanjut usia merasa berat ketika melaksanakan tahajud semalaman. Kenapa aku tidak mengambil rukhsah? Sidang Jumat rahimakumullah, hal ini memberikan gambaran kepada kita yang patut kita garis bawahi. Pertama, menaati Rasul itu mesti sesuai dengan petunjuknya. Rasul bukan hanya menjadi contoh atau teladan, tapi juga memberi petunjuk bagaimana cara mengikuti Rasul itu. Yang kedua, menaati Rasul itu yang sifatnya, ada yang sifatnya meniru persis seperti Rasul apa yang diperbuat, ada juga yang justru harus berbeda, seperti tentang sholat malam. Kalau sholat malam sampai bengkak kaki, Rasul kita tidak boleh, karena harus menjaga kesehatan kaki, menjaga kesehatan badan, menjaga kesehatan mata. Dan di dalam kesempatan lain, Abu Hurairah juga pernah meniru Rasul, yaitu saum tanpa buka, karena Rasul pernah saum Ramadan tanpa buka. Dan diketahui oleh Rasul, ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, iyakum wal wisal, kamu jangan sekali-kali saum tanpa buka. Kata Abu Hurairah, innaka tuwasil, ya Rasulullah, engkau tuwasil, engkau pernah saum tidak berbuka. Kata Rasulullah, aku lain dengan kamu, maka janganlah kamu memperbuatnya. Kemudian yang ketiga, ibadah ritual mesti ada keseimbangan dengan sosial. Seperti tadi katakan, tahajud dan saum itu sosial, ibadah ritual, harus seimbang dengan sosial, harus menjaga kesehatan, menjaga fisik. Bahkan saum fardu pun kalau dalam keadaan sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa innatu min ayamin ukhar. Yang keempat, ibadah tidak merepotkan umat, harus tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang punya hak harus dijaga kesehatannya. Kelima, hak bertamu, hak bertetangga, hak pribumi, masing-masing semuanya punya anak, punya hak yang harus dihormati, yang harus dijalankan, yang harus dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keenam, tidak boleh saum tiap hari, karena saum itu pilihan. Pilihan yang pertama, sebulan 3 hari. Kalau masih kurang, maka saum sehari, 2 hari saum, saum 1 hari, 2 hari tidak.
yaitu Senin dan Kamis. Kalau masih butuh, masih banyak kemampuan, sehari saum, sehari tidak. Jadi bukan semuanya. Jadi saum itu ada yang berdasar tanggal, sebulan 3 hari, yaitu 13, 14, 15. Ada yang berdasar hari, yaitu Senin dan Kamis. Ada pula tidak berdasar tanggal, tidak berdasar hari. Itu sehari saum, sehari tidak. Bukan semuanya harus dikerjakan. Karena ada hak, ada tanggung jawab yang lainnya. Jadi pilihan. Kemudian yang ketujuh, saum sunat itu boleh, tetapi ada hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Demikian sidang Jumat rahimakumullah. Walaupun Rasulullah SAW, kata Aisyah, yataharra yaumal isnain wal khamis. Beliau mengambil pilihan Senin dan Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sesuai dengan ibadat itu, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ghafarahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma ja'alna min jasadika. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah keimanan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul-Mu dan mengikuti petunjuk Rasul-Mu ya Allah, agar kami mendapat ridha dan rahmat-Mu. Serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan kaum muslimin, baik yang masih hidup di dunia kini maupun yang telah wafat meninggalkan kami. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon perlindungan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.